Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusashoka ni Makikomareta Kedo wa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui banyak dari kisahnya Kaito dan Isis. Juga ada sebagian kecil kisah dari Fier dan Noir, teman-teman. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Kaito lagi. Pada malam itu, Kaito pun sedang menulis buku hariannya lagi. Di sini, dia mengaku sudah setengah tahun dia tinggal di dunia Trinia. Ya, sekarang kita diberitahu nih, kalau dunia yang ditinggalin Kaito sekarang adalah Trinia. Nampaknya, sekarang dia sudah terbiasa untuk tinggal dalam Trinia. Dia sudah menjadikan Kuro dan Isis menjadi kekasihnya. Maka dari itu, Kaito pasti akan tinggal dalam dunia ini di akhir festival pahlawan nanti. Walaupun memang ada banyak sekali perbedaan mengenai penamaan benda dalam dunia ini dengan dunianya, tapi Kaito tetap suka tinggal di sini. Itu adalah keinginannya sekarang. Setelah menulis beberapa hal tadi, Kaito pun langsung menutup buku hariannya dan hendak tidur. Namun nih, sebuah telepati dari Shiro pun langsung bersuara dalam pikiran Kaito. Dia berkata kalau alasan kenapa dunia Kaito dan Trinia ini mirip bukan karena banyaknya pahlawan yang datang dari dunianya Kaito lalu mempengaruhi budaya dunia Trinia, tapi karena memang saat menciptakan dunia ini, Shiro sendiri mendapatkan banyak sekali saran dari dewanya dunia Kaito. Bahkan nih, terjadi pemanggilan pahlawan saja itu dikarenakan dewa dari dunia Kaito dan Shiro sendiri melakukan beberapa kesepakatan. Maka dari itu, banyak kesamaan di antara dunia ini. Mendengarkan hal itu, Kaito pun penasaran kalau Shiro sangat kenal dengan dewa dunianya. Jadi orang seperti apakah dewa dalam dunianya Kaito itu? Mendengarkan pertanyaan Kaito, Shiro pun menjawab kalau dewa dari dunianya Kaito itu sedikit gila. Tentu Kaito pun kaget mendengarnya. Dia pun berpikir apakah berarti ini dewa dunianya itu sedikit mirip dengan Shiro sendiri ya? Mengingat pikiran dari Shiro juga bisa dibilang gila sih. Namun di sini, Shiro juga melanjutkan, walaupun dewa dunia Kaito sedikit gila, tapi dia adalah dewa yang sangat Shiro kagumi. Dia sangat sayang kepada manusia ciptaannya, bahkan sampai-sampai menyebut mereka sebagai anaknya. Walau dia sudah menandatangani perjanjian pemanggilan pahlawan ke Trinia, tapi tetap saja, kalau ada pahlawan yang ingin tinggal di dunia Trinia setelah festival pahlawan berakhir, ketika sang pahlawan itu meninggal di Trinia, maka jiwanya itu akan diambil oleh dewa dari dunianya Kaito lagi. Karena memang dia tidak ingin jiwa dari anaknya itu berada di dunia lain gitu, dan dipelihara sama dewa dunia lain. Mendengarkan hal itu, Kaito pun merasa kalau sepertinya dewa dalam dunianya ini memiliki sifat keibuan ya. Nah, ketika itu nampaknya Shiro juga ingin mengobrol lebih lama lagi dengan Kaito. Tapi di sini Kaito pun membalas kalau dirinya ingin tidur karena sekarang juga udah larut malam. Namun gregetnya, Shiro pun membalasnya lagi kalau begitu dia akan memutar mundur waktu selama sejam di dunia Trinia agar dia bisa lebih lama lagi mengobrol sama Kaito. Mendengarkan hal itu, Kaito pun langsung mau ngobrol sama Shiro nih. Karena memang, kalau Shiro memundurkan waktu, maka Chronois lah yang akan repot dan menangis kepadanya. Jadi dia itu memilih untuk mendengarkan Shiro lebih lama lagi. Panel cerita pun berpindah ke hari kedua bulan angin. Saat pagi itu, Kaito pun sedang memandikan Bell dan Lin. Dan karena Bell itu nggak mau diam, Kaito pun cukup kelelahan dalam memandikannya. Tapi hal itu bisa terbayarkan ketika Kaito udah memandikan Bell dan Lin nih. Lalu Bell pun mempersilahkan Kaito untuk tiduran di atas punggungnya. Tentu hal itu sangat menyenangkan bagi Kaito. Karena memang belakangan ini Kaito juga cukup sibuk dengan urusan Lydia dan pengakuan cinta dari Isis. Maka dari itu ketika dia dihadapkan dengan situasi santai begini, dia pun menikmatinya. Pada saat itu juga, dia sempat dihampiri oleh Zeke yang memberikan minuman kepadanya. Tentu Kaito pun menerimanya dengan senang hati. Karena memang dia juga cukup haus akibat memandikan Bell dan Lin. Nah, waktu itu Zeke pun nampak ingin tiduran juga di atas punggungnya Bell, sama seperti Kaito. Maka dari itu Kaito pun mengizinkannya juga nih. Lagi pula Bell juga nggak keberatan gitu. Nah, di sana mereka pun berbicara tentang hari cuti yang diambil sama Zeke nih. Karena memang Kaito juga mendengar kabar dari para pelayan mansion kalau Zeke ingin mengambil cuti selama 4 hari ke Rikforsia. Mendengarkan hal itu, Zeke pun mengiyakannya. Dia pun ingin mengambil cuti untuk bertemu kedua orang tuanya lagi. Tentu, Kaito pun mendukung tentang ide dari Zeke. Karena ya mau bagaimanapun Zeke itu pasti rindu kepada kedua orang tuanya gitu.
Namun nih di sini pipi Zeke pun langsung memerah dan berkata apakah Kaito mau ikut bersamanya ke Rick Forcia. Mendengarkan hal itu, membuat jantung Kaito berdegup kencang nih. Tapi dia pun tanya apakah nggak apa-apa bagi dirinya untuk ikut. Di sini Zeke pun berkata kalau itu nggak apa-apa. Lagi pula kedua orang tuanya juga ingin Zeke membawa Kaito bersamanya ke Rick Forcia gitu. Mendengarkan hal tadi nampaknya Kaito pun menerima tawaran dari Zeke nih. Karena dia juga rindu suasana hangat dari Rick Forcia. Tapi dia itu nampaknya nggak tahu arti perkataan dari Zeke tadi. Jadi di sini, dia itu malah mengajak Aoi dan Hina untuk ikut ke Rick Forcia juga. Padahal kan Zeke itu maunya Kaito sama dirinya aja yang pergi ke Rick Forcia gitu. Namun nih, yang lebih mengejutkan lagi baik Aoi dan Hina pun langsung menolak ajakan dari Kaito. Karena mereka itu udah tahu Zeke mengajak Kaito ke Rick Forcia supaya lebih dekat lagi dengan Kaito. Kalau saja mereka ikut ke Rick Forcia, maka ya mereka hanya akan jadi penghalang saja bagi keduanya. Mendengarkan semua penolakan itu, Kaito pun sempat sadar kalau dirinya mungkin dijodohkan sama Zeke oleh Aoi dan juga Hina nih. Tapi dia tidak mau terlalu pede terlebih dahulu nih. Karena Kaito juga pernah lihat di TV kalau laki-laki yang kepedean itu akan dibenci sama wanita gitu. Panel cerita pun berpindah ke hari keempat, bulan angin. Tepat saat itu, Kaito dan Zeke pun langsung menuju jasa penerbangan naga untuk ke Rick Forcia nih. Karena memang si Kaito juga belum mendaftarkan titik teleportasinya di Rick Forcia. Jadi, mereka pun harus menyewa naga untuk pergi ke Rick Forcia. Dan menurut perkiraan, mereka bisa sampai di Rick Forcia itu dalam 3-4 jam teman-teman. Namun ketika sampai di tempat jasa penerbangan naga, nggak disangka nih, tempat itu penuh sekali. Sampai-sampai Kaito dan Zeke itu sedikit khawatir kalau mereka tidak bisa langsung ke bagian penerbangan. Sebab antrian dalam tempat itu juga udah sangat panjang gitu. Yang lebih mengejutkannya lagi, tempat jasa penerbangan naga ini juga jauh lebih besar dari kunjungan Kaito sebelumnya. Namun nih, ada seorang penjinak naga yang dulu dikenal sama Kaito, yaitu Mary, langsung menghampiri mereka berdua. Di sini, Kaito pun menyapa Mary dan berkata kalau dia tidak menyangka tempat ini akan berkembang pesat. Mendengarkan hal itu, Mary pun berkata nih, kalau memang tempat ini berkembang karena Kaito juga. Tepat saat Kaito mengadopsi Lin, dia juga kan memberikan bantuan dari Raja Naga ke tempat ini. Agar dia itu bisa mengadopsi anak naga putih itu dengan nyaman. Dan nampaknya sang Raja Maknawal juga memenuhi janjinya kepada Kaito. Dia menjadikan tempat ini sebagai tempat yang sangat besar dan maju. Nampaknya nih, banyak juga anak buah dari Raja Naga yang bekerja untuk jasa penerbangan ini. Ya bisa dibilang mereka semua adalah pengganti dari Kaito yang mengadopsi Lin gitu. Karena memang Lin kan masa depan dari tempat itu gitu, naga masa depan dari tempat itu. Jika Kaito mengambilnya gitu aja, maka tempat itu juga akan kekurangan naga nantinya. Jadi ya untuk mengantisipasi tempat ini akan bangkrut, ya Kaito meminta bantuan dari Maknawal gitu. Nah, melihat kalau Kaito dan Zeke itu ingin pergi ke Rick Forcia dengan jasa mereka, akhirnya Mary pun langsung membawa Kaito dan Zeke untuk pergi ke jalur VIP. Karena memang tempat ini maju, ya karena Kaito juga. Jadi mereka nggak mungkin kan mentelantarkan Kaito gitu aja. Akhirnya nih, Kaito dan Zeke juga disediakan penerbangan VIP yang diantarkan langsung oleh bawahan tertinggi Maknawal yang bernama Fafnir teman-teman. Gak disangka nih, perjalanan yang seharusnya memakan waktu 3-4 jam, kini hanya bisa ditempuh dalam 30 menit saja teman-teman. Memang Fafnir sendiri adalah naga yang sangat besar, bahkan ukurannya bisa saja mencapai 100 meter. Dan itu sama saja dengan gedung yang tingginya 30-40 lantai teman-teman. Jadi pastinya dengan ukuran itu, Kaito dan Zeke akan cepat sampai. Nah, dalam perjalanan menuju Rick Forcia, Zeke itu sempat menyeduhkan secangkir teh untuk Kaito nikmati. Dan gak disangka nih, Kaito pun sangat menyukai teh seduhan dari Zeke. Di sini dia juga sempat tanya kepada Zeke bagaimana Zeke itu bisa menyeduh teh seenak ini. Karena Kaito belakangan ini juga sedang belajar menyeduh teh yang benar, tapi dia itu tidak pernah menyeduh teh yang seenak ini gitu. Mendengarkan hal itu, Zeke pun mencelupkan jarinya ke mulutnya dan berkata kalau teh menjadi enak itu bila mana kita menyeduhnya untuk orang yang bisa menganggap teh ini enak. Nah, ketika itu entah kenapa Kaito pun merasa kalau jantungnya berdegup kencang lagi. Dan mungkin Kaito juga udah mulai kasmaran nih. Setelah beberapa saat mereka mengobrol, akhirnya mereka pun sampai di Rick Forcia juga. Nah, ketika mereka melihat Rick Forcia lagi, baik Kaito dan Zeke itu cukup terkejut teman-teman. Karena memang banyak sekali perubahan yang terjadi di tempat ini. Memang dulu Kaito sudah meminta Lilywood untuk membangun kembali Rick Forcia.
Tapi dia tidak menyangka kalau Lilywood bisa membantu sampai sejauh ini. Namun di sini Kaito dan Zeke itu heran nih, kenapa Reinhardt dan Sylvia tidak ada di sini? Padahal Kaito dan Zeke juga sudah mengirimkan burung kolibri sesaat sebelum mereka sampai di Rick Forcia. Tapi kenapa mereka belum sampai juga ke tempat ini? Namun tak beberapa lama kemudian nih, saat itu Kaito dan Zeke bisa mendengar suara mereka di pojokan, teman-teman. Di sini Kaito dan Zeke itu bisa mengetahui kalau Reinhardt dan Sylvia sedang membicarakan penyambutan mereka berdua yang gagal karena Zeke dan Kaito itu nyampainya kecepetan. Tapi nampaknya mereka itu tetap saja ingin menyambut Kaito dan Zeke sekarang dengan gaya mereka yang eksentrik gitu, teman-teman. Tentu saat mendengarkan hal itu dari kedua orang tuanya, Zeke menjadi panas dan langsung menerkam kedua orang tuanya gitu aja. Melihat hal itu, Kaito pun hanya bisa berharap Zeke tidak membuat bonyok kedua orang tuanya itu. Nah, di saat itu jugalah Alice pun menunjukkan dirinya kepada Kaito. Dia juga berkata kalau Zeke dan kedua orang tuanya itu sangat bersemangat sekali ya. Tapi ngomong-ngomong, jika Kaito ingin membeli souvenir untuk Alice di sini, maka dia merekomendasikan untuk membeli tongkat kayu yang terkenal di Rick Forcia. Mendengarkan hal itu, Kaito pun hanya bisa berkata bukankah Alice bisa membeli souvenir itu sendiri. Di sini dengan gampangnya Alice pun berkata lagi, kalau dia sudah melakukan kesalahan, maka dari itu sisa uangnya hanya 1 R saja sekarang. Tentu, Kaito pun langsung tersenyum pahit mendengarnya. Dia juga langsung menjawar telinga Alice dengan cukup kencang nih. Ya, selama Zeke sibuk dengan kedua orang tuanya, di sini Kaito juga sibuk untuk mengajari Alice agar tidak buang-buang uang lagi. Nah, setelah mereka selesai dengan urusan masing-masing, dan Alice juga sudah kembali menghilangkan dirinya, akhirnya Kaito dan Zeke pun secara resmi disambut oleh Reinhardt dan Sylvia. Kalian tahu teman-teman, pertanyaan utama yang diajukan sama Reinhardt ini adalah tentang sejauh mana hubungan Kaito dan Zeke berada gitu. Tentu Kaito pun kaget dengan pertanyaan mendadak dari Reinhardt. Dan di sini Zeke juga langsung menghentikan aksi barbar dari ayahnya itu karena memang hubungan mereka yang masih menjadi teman. Mendengarkan hal itu Reinhardt pun cukup kecewa nih. Bahkan dia juga bertanya apakah Kaito itu nggak suka sama wanita atau ada masalah dengan jagoannya Kaito. Sehingga Kaito itu nggak tertarik sama sekali untuk mendekati Zeke padahal tinggal satu mansion gitu. Nah di sini Zeke pun menjawab nih kalau itu tidak benar. Kaito adalah laki-laki sejati dan Kaito juga sudah punya pacar, maka dari itu hubungan mereka ya masih menjadi teman saja. Dan tentu hal itu juga dibenarkan sama Kaito nih. Nah ketika mendengarnya, Reinhardt pun dengan gamblang berkata, wanita manakah yang bisa mengalahkan kecantikan anaknya ini? Mendengarkan perkataan dari ayahnya, Zeke pun menjawabnya dengan pelan nih kalau pacar dari Kaito adalah Raja Dunia Bawah dan Raja Kematian. Nah, sontak setelah mendengarkan hal itu, Reinhardt pun langsung terdiam nih. Dia pun langsung bersujud meminta maaf kepada Raja Dunia Bawah dan juga Raja Kematian. Ya, terutama Raja Kematian sih. Ya, kalian bisa tahu kan betapa mengerikannya ISIS di mata orang dunia terindia ini kan. Nah, setelah selesai dengan permintaan maafnya, Reinhardt dan Sylvia pun langsung memandu Kaito dan Zeke untuk pulang ke rumah mereka. Karena memang nih, mereka juga nggak mau Kaito sampai nginep di penginapan umum. Mereka itu ingin sekali mengobrol banyak hal dengan Kaito. Maka dari itu mereka mengundang Kaito ke rumahnya saja untuk menginap di sana. Namun gak disangka nih saat perjalanan pulang ke rumah, Kaito itu sempat dikerubungi oleh banyak orang. Dan memang sejak Kaito menolong Rick Forcia dari serangan beruang hitam dan juga membawa Lilywood untuk ikut serta membangun Rick Forcia, Kaito itu udah dianggap seperti pahlawan di sini. Sampai ada sebuah novel tentang aksi kepahlawanannya Kaito terhadap Rick Forcia ini. Katanya nih, novel ini juga bahkan sempat dibeli sama ISIS, teman-teman. Tentu, Kaito pun sempat merinding nih ketika kisah dari dirinya malah dibuat novel gitu aja tanpa sepengetahuannya. Namun ya, dia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Tapi ya balik lagi memang, perubahan yang dibawa sama Kaito itu begitu banyak, teman-teman. Dan waktu beberapa minggu yang lalu juga, Lilywood sempat datang ke sini, lalu berkata kalau dia akan mengutus bawahan kepercayaannya untuk membangun Rick Forcia kembali. Dan itu semua juga atas rasa terima kasihnya kepada Kaito. Dan akhirnya, memang nih salah satu bawahan eksekutif Lilywood yang bernama Lilia itu diutus membangun Rick Forcia, teman-teman. Alhasil sekarang Rick Forcia itu semakin maju. Mendengarkan hal itu, Zeke pun cukup tertarik nih. Dia bahkan sampai tanya ke ayahnya apakah dia bisa dapat tanda tangan dari Lilia atau enggak ya. Karena nampaknya Zeke itu cukup mengidolakan Lilia. Reinhardt pun menjawab kalau mungkin agak sulit untuk bertemu dengannya. Tapi jika dia sedang tidak sibuk, maka Lilia pasti akan berada di sekitar Rick Forcia ini. Jadi ada kemungkinan Zeke bisa mendapatkan tanda tangan dari Lilia. Tentu, Zeke pun cukup senang ketika mendengarnya.
Panel cerita pun berpindah ke sore harinya. Gak disangka saking banyaknya orang yang menemui Kaito, sampai-sampai mereka itu tiba di rumah hingga sore hari begini. Tapi yang jelas sekarang ini, mereka harus mempersiapkan makan malam nih. Jadi Sylvia pun langsung pergi ke dapur, sementara Reinhardt akan menunjukkan Kaito dan Zeke kamar yang akan mereka tempati sekarang. Gak disangka nantinya, Kaito dan Zeke itu malah akan satu kamar, dan semuanya itu berkat rencana dari Reinhardt. Ya, nampaknya ayah yang satu ini memang ingin menjodohkan putrinya lagi dengan Kaito. Tentu awalnya Zeke pun menolaknya, tapi ada omongan licik yang dikeluarkan Reinhardt nih. Dia berkata, apakah akan terjadi sesuatu yang berbahaya jika dia menempatkan Kaito dan Zeke dalam satu kamar? Jadi apakah Zeke sudah jadi anak yang nakal dan ingin bersenang-senang dengan Kaito? Tentu Zeke yang sudah ditantang seperti itu pun tidak bisa berkata apapun lagi selain menerimanya dan membuktikan kalau tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya gitu. Tentu hal itu malah mensukseskan rencana dari Reinhardt yang ingin mendekatkan anaknya dengan Kaito. Nah, di tengah obrolan Zeke dan Reinhardt, Kaito pun terdiam dan malah mendapati dirinya sedang duduk di hutan Rikforsia nih. Tentu Kaito pun kaget, dan di saat dia ingin pergi dari sana, ada seorang wanita dengan mata tertutup duduk di sampingnya. Ternyata wanita itu adalah Lilia, teman-teman. Di sini dia pun membawa Kaito ke pertemuan dalam dunia mimpi yang dia buat sendiri. Karena memang dia cukup sibuk belakangan ini, jadi yang hanya bisa dia lakukan adalah menyambut Kaito dalam dunia mimpi ini dulu. Sebelum besok, dia akan mengunjungi Kaito secara real di dunia nyata. Nah, di sini Kaito dan Lilia pun membicarakan banyak hal, teman-teman. Termasuk juga tentang kenapa mata Lilia tertutup. Nah, di sini Lilia pun menjelaskan kalau dia terlahir buta dan mungkin ini ada hubungannya dengan asal-usul dari dirinya sendiri. Katanya Lilia itu berasal dari roh bunga yang terdapat dalam gua gelap. Maka dari itu dia terlahir buta. Tapi hal itu bukan menjadi masalah bagi dirinya, karena memang dia memiliki kepekaan sihir yang sangat luar biasa. Maka dari itu dia bisa merasakan benda atau apapun yang ada di sekitarnya seperti orang yang memiliki penglihatan normal. Nah sekarang nih, giliran Lilia yang bertanya, apakah Kaito merasa kesulitan karena punya sihir simpati atau enggak? Karena sebagaimana yang kita tahu kan, sihir simpati membuat Kaito bisa merasakan perasaan orang di sekitarnya. Jadi mungkin saja Kaito bisa tersakiti bila mana ada orang yang membenci dirinya. Mendengarkan hal itu, Kaito pun cukup paham dengan apa yang ingin disampaikan sama Lilia. Karena pada awal kedatangan Kaito ke mansion Lilia juga, banyak sekali pelayan mansion yang membenci dirinya. Mengingatkan, Raja Raise juga memberitahu para pelayan mansion Lilia untuk tidak membawa laki-laki dalam mansion itu gitu. Tapi lama-kelamaan, mereka akhirnya mengerti sikap baik dari Kaito juga. Maka dari itu, sudah tidak ada yang membencinya lagi dalam mansion tersebut. Kaito juga berkata lagi, kalau mungkin ini juga pengaruh dari lingkungannya yang selalu suportif. Maka dari itu Kaito tidak tersiksa karena memiliki sihir ini. Tentu, Lilia pun cukup senang mendengarnya. Tadinya dia sempat mau mengajak Kaito tinggal di kota yang dipimpin sama Lilywood saja, yaitu Yggdrasil. Tapi karena Kaito merasa bahagia tinggal di mansionnya Lilia, jadi dia tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi oleh Lilia. Nah sebelum pembicaraan mereka berakhir, Kaito pun sempat tanya apakah dia boleh minta tanda tangan dari Lilia nanti atau enggak. Mendengarkan hal itu, nampaknya Lilia tahu kalau tanda tangan dirinya itu untuk temannya Kaito kan. Karena dia juga punya kemampuan yang cukup mirip seperti Kaito, teman-teman, yaitu membaca isi hati seseorang yang ada di dekatnya. Jadi dia pun bersedia untuk memberikannya ketika mereka bertemu besok. Setelah mengatakan hal tadi, dia pun mengembalikan Kaito ke dunia nyata lagi. Nah, ternyata kejadian yang menimpa Kaito dalam dunia mimpi tadi hanya 5 detik saja di dunia nyata. Padahal dalam dunia mimpi, Kaito dan Lilia mengobrol cukup lama ya, sekitar 30 menitan teman-teman. Dan di sini, Zeke dan Reinhardt pun cukup bingung nih, kenapa Kaito bengong selama 5 detik saja. Apakah ada yang salah gitu? Mendengarkan hal itu, Kaito pun menceritakan semuanya kepada Zeke dan Reinhardt mengenai pertemuannya dengan Lilia di dunia mimpi. Dan tentu fakta kalau Lilia akan datang berkunjung ke rumah mereka juga membuat Zeke jadi senang nih. Lalu dia pun menyampaikan hal itu kepada Sylvia. Dan setelah mereka berdua berdiskusi tentang persiapan kedatangan Lilia, akhirnya Kaito, Zeke, dan Reinhardt pun bergabung bersama Sylvia di meja makan. Gak disangka nih, makanan yang dibuat sama Sylvia juga sangat enak. Bahkan masakannya itu membuat Kaito ingat dengan masakan dari mendiang ibunya. Dan tentu dia pun sangat berterima kasih karena diterima oleh Zeke, Reinhardt, juga Sylvia dalam rumah ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seru bahasan singkat untuk Yu Shoukan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like,
komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.